Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee ini. Saya bersyukur karena melalui program ini ada banyak umat Tuhan dikuatkan, ada banyak umat Tuhan diingatkan akan janji-janji Tuhan, dan banyak umat Tuhan mengalami terobosan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan berkuasa. Dan tatkala kita merenungkan firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang kita pegang, yang kita ingatkan dalam hidup kita. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada sesuatu yang mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka kita hidup dan berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena Alkitab jelas katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita kembali datang merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kembali kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus mengubahkan kami. Roh Kudus menyampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini ada satu hal yang saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa penting sekali untuk kita bergaul dengan firman. Iya kan? Karena Tuhan Yesus pernah menyampaikan sesuatu dalam Yohanes 17 ayat 17. Ini adalah doa Yesus ya saudara ya. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti yang menguduskan kita adalah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hidup kita perlu tertanam dalam firman. Hidup kita harus selalu merenungkan firman. Karena ketika kita mulai merenungkan firman, saudaraku, tanpa kita sadari sesuatu yang kotor itu keluar dalam diri kita. Makanya selalu saya pakai analogi bahwa kalau kita, karena saya suka minum kopi saudara, kalau kita sedang minum secangkir kopi hitam atau segelas besar kopi hitam dan kita minum kopi tubruk begitu yang ada ampasnya ya kan, dan selesai minum kopi maka di bawah akan ada ampas. Atau sebelum habis minum kopi maka kita harus mengisi air gelas itu, gelas kopi itu dengan air bersih yang terus menerus dituangkan ke dalamnya. Apa yang terjadi? Maka air kopi yang hitam pekat beserta dengan ampasnya lama kelamaan akan keluar saudara, diganti dengan air putih yang baru, air bening yang bersih. Seperti itulah hidup kita. Kalau sesuatu yang masuk terus dalam hidup kita adalah firman, yang adalah kebenaran, yang kata Tuhan Yesus adalah firman atau kebenaran yang menguduskan, maka apa yang kotor dalam diri kita, betul kita belum sempurna, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam hidup kita masih ada yang perlu diperbaiki. Iya kan? Kita siap disempurnakan. Karena itu firmanlah yang akan terus mengkoreksi kita. Firmanlah yang akan terus menguduskan kita. Sehingga apa yang kotor itu keluar saudaraku. Tapi kalau kita gak pernah mengisi hidup kita dengan firman, maka yang kotor itu terus akan mengendap. Mengendap dan mengendap. Itu sebabnya Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Berarti di dalam firman Tuhan kita dikuduskan. Bahkan dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan juga katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan hidup kita ini firman saudaraku. Jadi saya teringat apa yang dikatakan Yohanes. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti ketika kita bergaul dengan firman, maka kita bergaul dengan Allah. Itu sebabnya ketika orang bergaul dengan Allah, maka ada sesuatu yang Allah taruh dalam hidup seseorang. Maka dikatakan dalam Rasul Paulus juga pernah katakan, barang siapa mengikatkan dirinya kepada Allah, dia akan jadi satu roh dengan dia.
Sehingga hidup kita terus dibaharui, saudaraku. Iya kan? Jangan jadi orang Kristen yang nyaman dengan keadaan sehingga tidak lagi merenungkan firman Tuhan. Iya kan? Alkitab hanya ditaruh di atas lemari atau ditaruh di meja, nanti kepake lagi kalau hari Minggu, saudaraku. Iya kan? Bahkan ada orang-orang tertentu yang memakai Alkitabnya hanya untuk tidur gitu kan. Kalau lagi tidur ditaruh di atas kepala, bukan dibaca, tapi ditaruh di atas kepala. Saya tanya, buat apa? Supaya nggak digangguin setan. Astaga, saudara dikasih dalam Tuhan. Setan tidak takut Alkitab, saudaraku. Setan tidak takut Alkitab. Saya memastikan setan tidak takut Alkitab. Yang dia takuti adalah iman orang percaya. Dan iman orang percaya timbul dari mana? Dari firman yang kita dengar. Karena itu isinya yang kita perlukan untuk timbul iman. Jadi dibaca, direnungkan. Ketika kita bergaul dengan firman, maka kita sedang bergaul dengan pribadi Allah. Firman itulah yang nantinya akan membersihkan hidup kita. Firman itulah nantinya akan memurnikan hati kita. Firman itulah juga yang nantinya akan mengubahkan kehidupan kita. Makanya pemazmur juga pernah katakan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita sedang ada dalam jalan kegelapan, saudaraku, kita tidak ada lampu di mana-mana gitu kan. Kita seringkali terantuk gitu kan. Atau kita gak pernah tahu bahwa ketika kita jalan, di depan kita mungkin ada got, di depan kita mungkin ada kotoran, di depan kita mungkin ada batu yang karena kita tidak lihat kita bisa jatuh, kita bisa hancur dalam perjalanan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Istilahnya itu ada senter yang ditaruh di kaki kita. Jadi kita tahu ke arah mana kita melangkah dan terang bagi jalanku. Jadi kita tidak akan pernah tinggal dalam kegelapan. Karena terang firman itu selalu menerangi. Terang firman itu, pelita itu akan membuat kita mengetahui jalan mana yang harus kita ambil. Karena itu sebagai teman sekerja Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani dalam program Bible and Coffee ini. Ayo terus renungkan firman, terus dalami firman, sehingga kita selalu semakin dibersihkan, semakin dimurnikan. Karena firman itulah yang mengubahkan seseorang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hati yang Tuhan terus perbaharui melalui kebenaran-kebenaran firman yang kami dengar. Berikan kepada kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena kami tahu kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Sebab kebenaran itulah yang akan membersihkan, menguduskan hidup kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang terus memberikan kepada kami hati yang mau dan rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Tertanam dalam benih firman-Mu. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Buat umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang terbaring sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sedang berbeban berat, mereka sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Anugerah Tuhan ada atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.